Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pemecahan masalah mengenai himpunan. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi-materi himpunan, misalnya diagram Venn, kemudian operasi himpunan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal cerita dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Pemecahan masalah tentang himpunan. Untuk lebih jelasnya kita langsung pelajari ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, permasalahannya seperti ini. Dari total 24 anak, diantaranya ada 14 anak suka dengan pelajaran IPA, kemudian 11 anak suka pelajaran matematika, dan 5 anak gemar kedua-keduanya. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari masalah tersebut. Kemudian, berapa banyak anak yang gemar IPA saja? Kemudian, berapa banyak anak yang gemar matematika saja? Dan yang terakhir, berapa banyak anak yang tidak gemar kedua-duanya? Nah, perhatikan. Soalnya tadi seperti ini, kita gambar diagram Venn-nya. Jadi, ada 5 anak yang gemar dua-duanya. Maka, kalau kita buat gambar diagram Venn-nya, ini 5 orang ini bukan anggotanya ya, tapi banyaknya anggotanya. Jadi kita sekarang bicaranya adalah banyaknya anggotanya. Berarti banyaknya yang gemar keduanya apa? Ada 5. Berarti kita taruh 5-nya di irisannya sini. Nah, ingat ya, 5 ini bukan anggotanya tapi banyaknya anggotanya. Berarti yang suka IPA dan matematika itu ada 5 anak. Nah, berarti yang suka pelajaran IPA saja ya. Jadi suka IPA tapi nggak suka mat. Jadi yang suka pelajaran IPA saja itu ada berapa? Ada 14. Kemudian kita kurangi irisannya ini. Nah, seperti ini. Jadi yang suka IPA aja itu ada 9 orang, bukan 14. 14 itu yang suka IPA secara keseluruhan. Jadi 5-nya itu juga termasuk di 14-nya ini. Jadi kalau ingin tahu yang suka pelajaran IPA saja, itu berarti 14 dikurangi dengan irisannya ini. Begitu juga dengan matematika. Matematika ada 11 anak yang suka, tapi yang suka matematika aja itu ada 6 orang. Dari 11 ini dikurangi dengan 5 yang beririsan ini. Nah, kalau kita perhatikan, berarti totalnya ada 9 ya, ini ada 9 anak yang suka IPA aja. Kemudian ada 5 yang suka keduanya. Kemudian ada 6 yang suka mat aja. Kalau kita total berapa ini? 9 tambah 5 itu adalah 14 ya kan? 14 tambah 6 20. Padahal totalnya ini kan kalau kita jumlahkan ini 9, 5, dan 6, kalau kita totalkan jumlahnya itu cuman masih 20 ya kan. Berarti yang nggak suka keduanya ada berapa? Yang nggak suka keduanya ini 9 tambah 5. Terus kita kalau total ini, kita ulangi lagi, isinya kan masih 20. Padahal totalnya S-nya itu kan ada 24 ya kan. Berarti masih ada beberapa anak yang gak suka keduanya. Berarti yang tidak suka keduanya berarti yang tidak gemar, matematika, IPA atau IPA dan matematika, itu ada berapa? Matematika itu berarti ada berapa? Totalnya padahal 24, di sini masih 20, berarti tinggal 24 dikurangi 20. Berarti yang enggak suka keduanya ada 4 anak. Seperti itu. Bisa dipahami ya logikanya ya.
Jadi ini kan masih 20 anak, 9, 5, 6. Berarti yang di luar IPA sama mat berarti masih ada 4 anak. Seperti itu. Jadi perhatikan, kita hapus dulu. Diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita jawab tadi, gambarlah diagram Venn ini sudah. Kemudian yang suka IPA saja itu berarti ada berapa? Ada 9. Ada 9 orang. Kemudian ada berapa yang suka matematika aja, berarti ada 6. Kemudian berapa banyak anak yang tidak gemar kedua-duanya, berarti ada 4. Sampai di sini paham? Untuk lebih lanjut lagi, kita supaya lebih memahaminya, kita lanjut dulu ke contoh kedua. Kita hapus dulu. Contoh kedua seperti ini permasalahannya. Dari sekelompok siswa terdiri atas 50 orang, jadi totalnya nanti 50 orang. Ternyata 20 orang suka main tenis, 33 orang suka main basket, dan 8 orang suka main keduanya. Soalnya sama, gambarlah diagram Venn. Banyak siswa yang suka main tenis atau basket. Ini berarti gabung ya, tenis atau basket digabung. Terus berapa banyak siswa yang tidak suka main keduanya, ini tidak suka main keduanya. Yang ini berapa banyak siswa yang suka main tenis aja, ini berapa siswa yang suka main basket saja. Oke, kita perhatikan. Ada 2 kategori ya, tenis dan basket. Yang suka keduanya, sebenarnya langkah pertama itu kita menuliskan di tengah ini isinya ada berapa, yang beririsan ini ada 8 orang. Kita tulis 8 orang di sini. Nah, berarti yang suka main tenis aja, langkah pertama kan tulis dulu yang di tengah irisannya ini. Kemudian yang suka main tenis aja, berarti kalau yang suka tenis 20 nanti dikurangi tengah-tengahnya ini 8. Berarti yang suka tenis aja tinggal 12. Berarti yang suka basket aja, yang suka basket tapi nggak suka tenis, itu berarti tinggal aja dikurangi 33 dikurangi tengah-tengahnya 8, ada 25. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita jumlah antara yang suka tenis atau basket, berarti 12 ini ditambah 8, kemudian kita tambah 25, itu berapa? 12 tambah 8 tambah 25. 12 tambah 8 itu kan 20. 20 tambah 25 berarti ada berapa? 45. Nah, padahal totalnya S-nya ini ada 50. Nah, jadi 45 itu adalah gabungan dari tenis atau basket. Bisa dipahami 45 itu gabungan tenis atau basket. Berarti yang nggak suka tenis dan nggak suka basket ada berapa ini? Padahal totalnya 50, di sini cuman totalnya semuanya 45. Berarti di sini totalnya 45. Berarti yang nggak suka keduanya ada, yang tidak suka keduanya tulis yang tidak suka keduanya. Berarti ada berapa? Totalnya 50, kita baru dapat 45 siswa. Jadi tinggal 5 siswa. Seperti itu. Berarti yang nggak suka tenis ataupun basket ada 5 orang siswa. Bisa dipahami ya logikanya ya. Jadi yang suka tenis digabung basket itu ada 45 orang, yang suka tenis aja 12 orang, yang suka keduanya 8 orang, yang suka basket aja 25. Sedangkan yang nggak suka keduanya ada 5. Seperti itu. Kita hapus dulu. Jadi kalau kita jawab, gambarlah diagram Venn dari permasalahan di atas seperti ini. Kemudian berapa banyak siswa yang suka main tenis atau basket. Nah, atau itu dalam konteks matematika dan himpunan itu artinya gabungan. Jadi gabungan union antara tenis dan basket itu berarti ini 12 tambah 8, 12 tambah 8 tambah 25 tadi. Hasilnya adalah 45 siswa. Kemudian berapa banyak siswa yang tidak suka main keduanya, tadi ada 5 ini.
5 ini yang tidak suka keduanya. Kemudian berapa banyak yang suka main tenis meja, tenis saja berarti ada 12. Yang suka main basket saja berarti ada 25. Seperti itu. Sekarang contoh yang ketiga kita hapus dulu. Contoh ketiga permasalahannya seperti ini. Ini yang permasalahan yang agak sedikit rumit. Dari 49 murid diperoleh keterangan sebagai berikut. 29 murid gemar matematika, 26 murid gemar IPA, terus kemudian ada 3 murid yang tidak gemar kedua-duanya. Dan ada beberapa murid yang gemar matematika dan IPA. Pertanyaannya, berapa murid yang gemar kedua-duanya? Nanti total ada 49, terus ada 29 yang gemar mat, 26 gemar IPA, 3 murid tidak gemar keduanya. Nah, ini agak susah, tapi perhatikan baik-baik supaya kita memahaminya. Ada matematika, ada IPA. Langkah mula-mula kita misalkan, jadi banyak murid yang gemar keduanya. Kan kita nggak tahu banyak murid yang gemar keduanya. Itu kita misalkan huruf A. Huruf ini menandakan sebuah angka, tapi kita nggak tahu. Kita belum tahu angkanya berapa. Kita simbolkan A. Bisa dipahami ya, A ini sebuah angka, tapi kita belum tahu nilainya. Kalau kita gambar, berarti yang suka yang suka keduanya itu kan kita tulis dulu A, iya kan? Tulis dulu tengah sini A. Kemudian yang suka matematika aja berarti tinggal 29 orang dikurangi A. Kemudian yang suka IPA saja berarti ada 26 dikurangi A. Kemudian ada 3 yang tidak gemar keduanya. Nah, 3 yang tidak gemar keduanya kita tulis di luar. Berarti nanti seperti ini. Totalnya kan tadi dari 49 murid, berarti totalnya nanti ada 49. S-nya di sini nanti ada 49. Jadi semuanya itu nanti ada 49. 49 kita tulis ya. Di sini nanti ada 49. Nah, berarti segini 29 min A ditambah dengan yang ini, kemudian ditambah dengan 26 plus min A, ini 26 min A, kemudian ditambah 3, totalnya semua ini harus sama dengan berapa? 49. Jadi perhatikan, nah seperti ini, 29 min A kita tambah A, terus kemudian tambah 26 min A, kemudian ditambah 3, hasilnya harus totalnya 49. Nah, karena ini cuma tambah-tambahan, berarti kurungnya bisa dibuka ya. Jadi seperti ini, 29 min A tambah 26 min A tambah 3 sama dengan 49. Nah, ini agak susah. Hurufnya ini jangan dijumlah dengan angkanya, karena kita nggak tahu hurufnya ini kan sebenarnya sebuah angka. Nah, kalau kita perhatikan, min A ditambah A itu habis ya. Negatif A ditambah A, kayak negatif 2 ditambah 2, misal A nya 2 gitu ya. Negatif 2 tambah 2 kan habis 0, iya kan? Di sini kan 0. Terus kemudian kita tambahkan 29, kita tambahkan 26. 29 tambah 26 itu berapa? 29. Kita tulis saja ya. Kita tambahkan sebuah angka-angkanya. Jadi 29 tambah 26 itu ada 55 ya. Kita tambahkan 55. Kemudian min A tambah A ini habis ya. Kayak min 2 tambah 2 itu kan habis 0. Masih ingat kan? Kemudian di sini ada masih min A. Kemudian masih ada tambah 3. Ngerjainnya ke bawah ya. Jadi urut gini. Ini besok akan kita pelajari di bab berikutnya mengenai aljabar. Seperti ini sebenarnya sudah masuk aljabar persamaan linier satu variabel. Tapi kita bahas ini dikit. Kemudian habis begini, berarti tinggal 55 jangan dikurangi A, tapi 55 tambahkan yang 3 ini. 55 tambah 3 hasilnya berapa? 58 dikurangi A sama dengan 49. Nah, sekarang kita cari A-nya ini berapa? Nah, ini kayak metode pindah-pindah ruas. Jadi ada negatif A pindah ke kanan. Kalau dia melewati sama dengan, berarti nanti jadi plus. Nah, jadinya seperti ini ya. 49 kita tarik ke kiri,
jadinya ini positif, pindah ke kiri jadi negatif. Jadi untuk mengetahui nilai A di sini berarti kita caranya adalah dengan cara kebalikannya kan. Jadi kita 58 dikurangi 49. Berarti jawabannya berapa? A-nya ada 9. Sampai sini paham? Jadi kalau kita cari A-nya 58 kurangi 9 itu kan nanti hasilnya 49. Seperti itu. Berarti A tadi kan adalah banyak murid yang gemar keduanya, itu adalah 9. Nah ini sebagai kok bisa begini, ini nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Jadi seolah-olah ini negatif A ini pindah ke kanan, seolah-olah aja ya, seolah-olah ini pindah ke kanan. Kalau dia melewati sama dengan, itu tandanya berubah. Jadi min, kalau lewat sama dengan, tandanya berubah jadi plus. Sedangkan 49 ini seolah-olah pindah ke kiri. Ini kan 49-nya positif, ya kan? Seolah-olah pindah ke kiri, jadinya negatif. Kita akan pelajari lebih lagi ini di bab berikutnya ya. 9 pindah kiri, makanya jadi 58, 49-nya pindah kiri, 49-nya positif pindah kiri jadi negatif. Min A, negatif A pindah ke kanan, lewat sama dengan jadinya positif. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Oh iya, jawabannya berarti tadi seperti ini ya. Jadi tadi ada 9 anak, berarti yang suka matematika aja ada 20, kan 29 dikurangi 9. Kemudian yang suka IPA saja 26 dikurangi 9 ada 17. Dan yang gak suka keduanya ada 3. Contoh berikutnya seperti ini. Siswa kelas 7D diwawancarai tentang hobi menyanyi atau melukis. Diperoleh data sebagai berikut. Terdapat 20 siswa hobi menyanyi, kemudian terdapat 9 siswa hobi melukis, kemudian ada 7 siswa yang hobi keduanya, dan ada 11 siswa yang tidak hobi keduanya. Nah pertanyaannya, berapa total siswa yang ada di kelas 7D tersebut? Kalau kita gambar diagram Venn, maka seperti ini. Menyanyi, kemudian ada yang melukis, yang suka keduanya kita taruh di tengah dulu, ada 9 ya. Ada 7 nih yang suka keduanya, yang hobi keduanya ada 7. Kemudian yang hobi menyanyi saja ada berapa? Berarti 20 dikurangi 7 13. Yang suka melukis aja ada berapa? Berarti ada 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian yang tidak suka keduanya, tidak hobi keduanya, berarti ada 11 anak. Nah sekarang berarti total siswa yang ada di kelas ada berapa? Yang ada di kelas 7D. Nah kita tinggal jumlah aja ini 11, kita jumlah dengan 13, yang di lingkar-lingkar ini jumlah-jumlah aja 7 sama 2. Kita jumlah semuanya, jadinya hasilnya seperti ini. Total siswa kelas 7D adalah 13 tambah 7 tambah 2 terus kemudian tambah 11. Nah totalnya berarti ada 33 siswa. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai pemecahan masalah tentang himpunan. Untuk latihan-latihan soal yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, dadah.